Jumpa kembali dengan channel Pemersatu Bangsa Nosara, seniman pertempuran yang selalu mengupdate berita-berita viral di seluruh Indonesia tanpa menyinggung soal SARA. Peristiwa yang sangat menggembarkan baru-baru ini adalah berakhirnya drama penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Martin yang berasal dari negara Selandia Baru yang telah disandra kurang lebih 18 bulan oleh sayap organisasi Papua Merdeka Kodam 3 Nduga Madrakma pimpinan Egyanus Kogoya. Kapten Philip berhasil dievakuasi secara dramatis menggunakan soft power ataupun operasi tanpa kekerasan. Bahkan pada saat pelepasan, Kapten Philip Martin pun diadakan acara bakar batu. Acara bakar batu adalah sebuah acara adat di Papua. Untuk fungsinya diantara lain untuk mendamaikan suku yang sedang berperang ataupun memperingati hari-hari besar. Kemudian intinya bakar batu itu adalah kebersamaan dan perdamaian. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita dengarkan penjelasan dari aparat
yang bertanggung jawab di sana bahwa suksesnya operasi ini tidak terlepas adalah kegigihan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, dan sinergitas antara TNI Polri, Panglima TNI maupun Kapolri, beserta instrumen Satgas yang terjun langsung di Papua. Sebagaimana kita ketahui, di sana ada Korps Habema TNI dan juga Satgas Damai Karten Kepolisian Polri. Kemudian juga melibatkan stakeholder ataupun pemerintah daerah yang dinilai memiliki peran penting ataupun tokoh sentral untuk ikut memediasi proses pembebasan pilot Susi Air tersebut. Dalam video ini nanti juga kita saksikan pernyataan terima kasih, ucapan terima kasih dari pemilik Susi Air, yaitu Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan kita. Kemudian pernyataan dari Bapak Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto. Kemudian setelah operasi ini selesai, ada friksi atau pergesekan di internal OPM. Jadi Sebi Sembom itu merasa bahwa Egyanus Kogoya sebagai pasukan yang di lapangan itu adalah seorang pengkhianat. Ya, yang jelas kita bersyukur bahwa Kapten Philip sudah bebas dan kembali ke negaranya bertemu dengan keluarganya. Di situ tadi kita lihat bahwa antusias warga masyarakat pada saat melaksanakan upacara bakar batu terlihat keakraban sekali, menganggap mungkin saudara Philip ini sudah bagian dari keluarga mereka. Di situ bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya saudara kita di Papua itu orangnya baik, orangnya penuh dengan kasih sayang, dan orangnya sangat bisa menghargai orang lain. Hanya mungkin beberapa segelintir yang tergabung dalam organisasi Papua Merdeka yang mudah terprovokasi, sehingga terkadang mengajak untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Mudah-mudahan ini sebagai tolak ukur bahwa tidak ada lagi penyanderaan dan kejahatan di sana, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju dan menjadi Indonesia yang bersatu. Terima kasih. Mari kita saksikan bersama-sama pernyataan dari dan Satgas Media Korps Habema Letkol Arhanud Yogi Nugroho tentang mekanisme ataupun kronologi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Martin. Terima kasih banyak atas waktunya pada kesempatan ini. Pertama-tama kami para prajurit TNI beserta seluruh personel Polri yang bertugas di Papua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Panglima TNI, serta Bapak Kapolri yang telah memberikan perhatian serta arahan kepada kami semua aparat keamanan yang bertugas di Papua, sehingga melalui kerjasama yang baik TNI Polri dengan seluruh stakeholder yang berada di Papua dapat melaksanakan amanah untuk mendukung keberhasilan dan kelancaran pembebasan sandera pilot Susi Air Kapten Philip yang dapat dilaksanakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 September 2024. Dan secara singkat kami perlu sampaikan bahwa mekanisme pembebasan ini telah dilaksanakan dengan menggunakan sebuah helikopter dari Kampung Yuguru, dan selanjutnya heli ini mendarat di airstrip Lanut Timika, dan selanjutnya saat ini kondisi Kapten Philip dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, berada di Lanut Timika. Demikian, Mbak. Baik. Itu adalah kronologinya tadi yang disampaikan. Kemudian ini lokasi tepatnya pembebasannya di Kampung Yuguru ya Pak Yogi ya. Pada saat itu bagaimana kondisi di sana, kondisi masyarakat dengan mengetahui informasi ini? Jadi memang Kampung Yuguru sampai dengan saat ini juga situasi masih aman, terkendali, dan mekanisme pembebasan ini memang dalam situasi yang kita amankan, sehingga mekanisme kegiatan pembebasan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan sedikit pun, Mbak.
Kemudian bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan perwakilan dari KKB Egyanus Kogoya ini pada saat dilakukan pembebasan sandera ini, Pak Yogi? Memang kita pada saat pembebasan ini menggunakan aset yang ada di sana dan tentunya dapat kita komunikasikan dengan baik sehingga mekanisme pembebasan ini tidak perlu adanya tindakan ataupun aksi bersenjata dan dapat menjaga keamanan serta keselamatan dari Kapten Philips itu sendiri, Mbak. Pak Yogi, kemudian setelah sudah berhasil dibebaskan sandera KKB Egyanus Kogoya ini, apa langkah selanjutnya? Kapan dilakukan pemulangan dari Kapten Philip Mark Martens kepada keluarganya? Ada langkah-langkah apa saja? Baik Mbak, terima kasih. Jadi saat ini memang sedang kita lakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan pengembalian Kapten Philips kepada keluarga yang akan direncanakan hari ini juga, dan harapannya tentu kondisi kesehatan, keselamatan Kapten Philips akan terus kita jaga sampai dengan yang bersangkutan kembali ke keluarganya nanti, Mbak. Apa saja persiapan pendampingan yang disiapkan dari Satgas untuk Kapten Philip pada saat akan pulang nanti? Jadi kita telah melakukan pemeriksaan kesehatan, Mbak. Setibanya tadi Kapten Philips di Lanut Timika, kita lakukan pengecekan kesehatan dan memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan memang betul-betul dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan pergeseran melalui udara nanti untuk bisa kembali ke keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, Mbak. Oke, dari tadi sebenarnya mungkin publik masih menanti ya Pak Yogi ya, apa yang disampaikan oleh Kapten Philip pada saat sudah berhasil dibebaskan dari sandera KKB ini, pada saat baru pertama kali bertemu dengan teman-teman dari Satgas Damai Kartens? Terima kasih Mbak. Jadi kebetulan kami pribadi tadi juga sempat berkomunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Tentu yang pertama kita tanyakan bagaimana kondisinya, dan yang bersangkutan menyampaikan dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit sedikit pun. Dan kemudian yang pertama juga beliau sampaikan, beliau mengucapkan terima kasih, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini yang bersangkutan dapat berada di lingkungan yang berbeda dari tempat yang bersangkutan disandera sebelumnya. Dan selanjutnya yang bersangkutan juga sudah sempat berkomunikasi dengan keluarga, memastikan bahwa kondisinya sehat, aman, dan dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Demikian, Mbak. Pada saat ada informasi bahwa Kapten Philip akan dibebaskan hari ini, apakah ada kerabat, keluarga, rekan-rekan kerja dari Kapten Philip yang ada di sana? Kebetulan memang operasi ini kita laksanakan dengan penuh kehati-hatian, karena jangan sampai upaya yang baik ini akan dapat mengganggu mekanisme kegiatan pembebasan. Oleh karenanya memang belum ada sanak saudara ataupun keluarga yang berada di lokasi pembebasan, Mbak. Dan ini memang kita utamakan adalah faktor keamanan, keselamatan, dan kesehatan Kapten Philips. Demikian, Mbak. Oke, 1 tahun 8 bulan disandra oleh KKB Egyanus Kogoya ini bukan waktu yang sebentar, Pak Yogi. Pada saat dalam 1 tahun 8 bulan itu dilakukan negosiasi, boleh Anda ceritakan mungkin bagaimana sebenarnya dinamikanya di lapangan pada saat melakukan komunikasi dengan pimpinan KKB ataupun perwakilannya? Baik Mbak, terima kasih sebelumnya. Jadi mekanisme pembebasan ini tentu kita lakukan dengan kerjasama yang baik TNI Polri dengan segenap stakeholder yang ada di Papua, melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan segenap lapisan masyarakat, sehingga kita bahu-membahu bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pembebasan ini dapat dilaksanakan melalui soft approach dengan pendekatan yang tanpa adanya tindakan kekerasan maupun aksi bersenjata. Dan memang kendala komunikasi khususnya jarak jauh yang memang masih ada keterbatasan, namun
dengan komunikasi dan kerjasama yang baik, kendala ini dapat diatasi sehingga pada hari ini merupakan hari yang bersejarah dan memberikan kebahagiaan tersendiri khususnya bagi Kapten Philips yang menjadi objek dari penyanderaan ini, Mbak. Demikian. Pada saat proses negosiasi komunikasi itu, apakah ada bantuan-bantuan juga yang datang dari pemerintah Selandia Baru pada saat akan melakukan pembebasan seperti ini, Pak Yogi? Kita juga berkomunikasi, Mbak, dengan negara Selandia Baru karena Kapten Philips masih merupakan warga negara Selandia Baru, sehingga komunikasi dengan pihak Selandia Baru juga kita laksanakan. Demikian, Mbak. Kemudian tadi Presiden Joko Widodo juga sempat mengatakan supaya nanti untuk beberapa kegiatan-kegiatan pembangunan bahkan membawa logistik ke Papua di daerah-daerah yang masih terpencil itu harus didampingi oleh aparat. Pak Yogi, sejauh ini dari kasus yang sudah terjadi ini bisa jadikan pelajaran. Bagaimana penilaian Anda, pandangan Anda, kondisi di sana? Apakah memang memerlukan pendampingan seperti itu, Pak Yogi? Terima kasih, Mbak. Ini terkait dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua. Seluruh instansi di negara kita, termasuk juga pemerintah daerah, termasuk di dalam instruksi Presiden ini yang memang setiap instansi memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya. Dan bagi TNI sendiri, Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 tugas, Mbak, di sini. Kita melaksanakan kegiatan dukungan pengamanan, kemudian yang kedua kita membantu pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar bagi masyarakat, serta kita melaksanakan komunikasi yang inklusif dengan seluruh pihak dalam rangka mewujudkan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Dan saat ini kondisi di Papua boleh dikatakan mengalami kemajuan yang pesat, khususnya untuk aspek fisik maupun non-fisik, Mbak. Demikian. Setelah itu juga kita saksikan bersama-sama pernyataan dari Kombes Pol Bayu Suseno, beliau sebagai Kasatgas Humas Ops Damai Karten. Terima kasih, tetap semangat. Salam hormat, seniman pertempuran. Kejadian penyanderaan pilot ini kan dimulai di tanggal 7 Februari tahun 2023 yang lalu. Di TKP-nya di Distrik Paro, Kabupaten Duga. Kemudian pilot disandera, pesawatnya dibakar oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya. Untuk penumpangnya kita temukan selamat, namun pilot tidak ada di lokasi. Dan akhirnya sekitar bulan April kami mendapatkan informasi bahwa pilot disandera oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya. Dari situlah kami mulai membentuk tim negosiator yang diawali oleh beberapa orang, khususnya adalah tokoh-tokoh yang ada di Duga itu sendiri. Karena di Duga ini kekerabatannya masih sangat tinggi, karena hampir sama farmnya itu rata-rata adalah farm Kogoya juga. Hal inilah yang membuat kami akhirnya berusaha mengedepankan upaya-upaya yang soft dulu dibandingkan dengan upaya-upaya yang represif. Kemudian beberapa kali kami melakukan upaya komunikasi dengan pihak Egyanus Kogoya. Di bulan Mei, kita ingat bersama waktu itu telah disebar video dari Egyanus Kogoya yang akan menembak pilot. Nah, ini kami waktu itu juga agak kaget juga. Padahal kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya yang preemptif, namun direspon dengan upaya yang seperti itu. Akhirnya kami tidak kalah akal, kami tidak terpancing untuk mengirimkan pasukan, kami tetap mengedepankan upaya-upaya yang soft lagi. Dan akhirnya di sekitar bulan Desember tahun lalu, kami mendapatkan angin segar waktu itu, bahwasanya pilot akan dilepaskan sebagai hadiah Natal. Nah, kami waktu itu juga, wah luar biasa nih, Alhamdulillah di akhir tahun, selesai penugasan, ternyata pilot dilepas. Namun, zong, ya waktu itu zong, ya komunikasi tiba-tiba terputus. Kami tidak lagi mendapatkan akses ada di mana pilot. Ya, akhirnya tahun baru, kemudian kita berganti dengan Satgas Operasi Damai Karten 2024, dan kebetulan saya masih dipercaya untuk menjadi Kasatgas Humas Operasi Damai Karten 2024. Jadi saya melanjutkan lagi. Kemudian di bulan Januari,
ada berita lagi, ada video lagi bahwa pilot akan dilepas. Ternyata zonk lagi, Bang. Februari 2024 juga sama, akan dilepas. Ternyata tidak juga dilepas. Nah, ini kalau kami hitung sampai dengan hari ini adalah upaya kami yang ke-9. Ya, jadi 8 itu zonk, yang ke-9 berhasil. Nah, yang hari ini, Oke. tadi pagi sekitar jam 9 pagi, waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan informasi dari informan kami di lapangan bahwa ada koordinat yang ditentukan oleh pihak KKB Egyanus Kokoya untuk melepaskan pilot Philips ini. Dari koordinat Hmm. tersebut, kami cek, jangan-jangan ini pancingan. Kami berpikir juga Jebakan. waktu itu, jebakan, Hmm. ya, Hmm. jangan-jangan ini jebakan. Setelah kami cek, kemudian kita cross-check kembali ke jaringan yang di lapangan, dan informasinya A1 bahwa di lokasi memang ada pilot yang ada di situ, dan situasinya aman, tempat di sekitar situ banyak masyarakat, tapi kami menduga yang memungkinkan helikopter mendarat, di sekitarnya ada Honai. Honai itu perumahan adat masyarakat di Papua. Nah, di situ Hmm. kami lihat bahwasannya ada masyarakat lain yang mendampingi, ada di sekitarnya, dan tim kami turun, kemudian melakukan komunikasi, memastikan bahwa ini benar-benar akan dilepas, dan kurang lebih sekitar jam 11.00 waktu Indonesia Timur, akhirnya pilot bisa dibawa menuju ke helikopter dan diterbangkan menuju ke Timika. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Kapten pilot kami Philip Martens hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martens. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya